kesalahan yang kedua. Ini sulit mengobatinya. Ini kada mampan dengan dibawa uzlah, bisa babanget. Dibawa banyak berzikir, bawa banyak berselawat, bisa bertambah sakit. Karena ini orang nafsunya itu ingin punya karamat dengan taatnya itu. Nah, ini orang ingin punya keistimewaan. Ini orang dengan ibadatnya mengingini bahwa dia tahu rahasia-rahasia yang akan terjadi. Nah, ini beribadah, berbuat taat, tapi ada bahagian nafsu di situ. Nah, mengobati ini kada bisa dengan uzlah, kada bisa dengan banyak berzikir. Karena makin banyak berzikir, ini makin sangat mengharapkan dapat karamat. Makin banyak bersalawat, makin mengharapkan banyak dapat keistimewaan dari Allah. Nah, ini makin menunjul nafsunya. Nah, bi khilafis sani, yang kedua ini berat pengobatannya. Pala yudawihi, maka tidak bisa mengobati akan yang kedua ini illa syaikhun, kecuali guru, mursyidun yang membimbing kepadanya. Nah, kecuali ini guru khusus, maka yang mengobati ini dokter spesialis maka ini. Jadi orang semacam ini jangan hendak mengulah amalan sendiri, jangan hendak mengulah pekerjaan sendiri, harus di bawah bimbingan seorang guru yang membimbing dia. Illa pala yudawihi, tidak bisa mengobati akan dia illa kecuali syaikhun, seorang guru, waliyun yang wali, mursyidun yang membimbing dia. Nah, karena bila gurunya memberinya amalia-amalia, nah, ini inya kada tahu apa-apa faidahnya, maka inya akan mengamalkan itu semata-mata karena Allah, semata-mata karena mengharapkan keridaan daripada Allah. Inya kada tahu. Kan guru baca ini, baca itu, yang tahu faidahnya pokoknya baca ini. Nah, jadi bacanya kada tahu. Jadi apa kayaknya kada tahu. Nah, pokoknya yang mengamalkannya semata-mata untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hal-hal yang tadi kada bisa mengobati dirinya kecuali di bawah pengawasan pendidikan seorang syekh waliyin mursyidin tadi. Yashabuhu, yang dia sertai akan itu guru tadi, akan syekh tadi, bil mahabbati shadiqah, dengan kecintaan yang benar, wat tasdiqil jazim, dan keyakinan kepercayaan yang bulat terhadap gurunya itu. Nah, orang ini mesti menyertai gurunya dengan modal kecintaan yang benar-benar cinta kepada gurunya, ditambah keyakinan kepercayaan yang bulat terhadap gurunya. Artinya apa yang diberikan gurunya itu pasti membawa kebaikan kepada dirinya. Itu menurut keyakinan dalam hatinya. Nah, dengan itu bisa diobati ini. Bisa diobati. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Fal wajibu 'alal 'abdi ittihamu nafsihi wa muraqabatuha. Maka wajib atas seorang hamba itu berburuk sangka kepada nafsunya dan mengintainya. Nah, dalam hati kita ini ada keinginan melaksanakan sesuatu ibadah. Dalam hati kita ada bisikan, baca Quran. Nah, baca Quran. Jangan selalu percaya dengan bisikan hati ini. Ini nafsu kita menyuruh baca Quran, apa? Ada dorongan daripada dalam hati kita bersedekah, jangan langsung bersedekah. Nah, jangan langsung percaya dengan apa yang dibisikkan dalam hati kita, karena kita masih dikuasai oleh nafsu kita. Apapun perbuatan taat yang timbul dari geritik hati kita, jangan langsung dipercaya, jangan langsung diiyakan. Karena barangkali ini ada hal-hal negatif di belakangnya yang akan mencelakakan kita. Nah, oleh karena tadi orang seperti ini harus di bawah bimbingan seorang mursyid yang bujur-bujur, artinya supaya jangan tahu apa-apa. Jam hari ini bersedekah 10.000, jar gurunya misalnya keluarkan sedekah. Kan pernah isok bersedekah 20.000 keluarkan. Jangan tahu apa-apa. Pokoknya percaya penuh kepada pembimbingnya. Nah, ini bisa hilang karena keinginan nafsu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, maka wajiblah atas seorang hamba itu berprasangka buruk. Jangan percaya kepada dirinya, jangan percaya kepada nafsunya, dan mengintainya. Fa idza stahlathu nafsu bi syai'in minat ta'at fa akhrijha anha ila ghairiha minat ta'at fa in saqulat fa'lam annaha laha hazzun wa laysat limardatillah subhanahu wa ta'ala. Apabila memaniskan, melezatkan akan dia oleh nafsunya dengan sesuatu daripada ketaatan. Dalam melakukan sebuah taat, misal kita berzikir 1000 sehari misalnya, atau bersalawat 1000 sehari, kenapa ini rasa nyaman nih, rasa manis, rasa nyaman. Coba alih ke amalan lain. Coba pindah, keluarkan nafsu itu daripada taat itu kepada taat yang lain. Sekarang zikir ini orang kada berguru nih, zikir 1000 sehari, salawat 1000, nyaman itu nyaman. Nah, coba pindah lain pada itu, baca Quran 2 juz, ada usah berzikir 1000, ganti lawan Quran 3 juz, nang waktunya sama. Misal berzikir 1000-nya habis setengah jam, baca Quran yang kira-kira setengah jam juga. Ternyatanya baca Quran rasa kada nyaman. Nah, baca Qurannya rasa kada nyaman. Tapi kalau baca zikirnya nyaman, berarti dalam bacaan zikir itu ada kenapsuannya. Berarti ada nafsu di situ. Karena ini sama-sama diridai oleh Allah. Baca Quran diridai Allah, berzikir diridai oleh Allah. Kalau kita mencari keridaan Allah, sama aja nyamannya mestinya. Baca Quran nyaman juga, zikir nyaman juga, karena sama-sama ini keridaan Allah. Tapi kalau kita baca zikir nyaman, baca Quran kada nyaman, berarti baca zikir ini ada sesuatunya yang menyebabkan maulah nyaman itu. Nah, di situ dikhawatirkan ada bahagian nafsu. Mungkinnya baca zikirnya hendak jadi apa, dalam dorongan hatinya supaya dapat rahasia-rahasia apa, supaya ingin jadi wali misalnya. Nah, itu bagian nafsu. Orang yang jadi wali kan bakal wali, yang hendak jadi wali itu kalau mau jadi wali. Orang yang wali itu orang terus beribadah kepada Allah, mencari keridaan Allah, mau diangkat jadi wali. Kalau orang bangunting berdahulu hendak jadi wali, kadang mau jadi walinya. Ada kenapsuannya, ada hazzun nafsi, ada kepentingan nafsu dalam ibadahnya itu. Nah, jadi coba itu. Jikalau berat, nah ketahuilah bahwa itu berarti ada nafsu, bukan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala.